Ini masalah serius sekaligus satu penyebab yang dunia banjir di daerah hampir perkotaan setiap dan kemiskinan di Pulau Riau. Salah satu pegiat lingkungan yang tergabung komunitas peduli lingkungan, tim pembersih. Hari ini, aku berkeliling di pemukiman warga, mencari orang untuk aku wawancarai. Suasana lingkungan yang kotor membuat aku sangat risih. Rasanya ingin sekali aku mengambil tumpukan sampah yang bergeletakan di jalanan tersebut dan menaruhnya di tempat yang seharusnya berada. Ini pekerjaanku. Kali ini aku disuruh untuk mewawancarai salah satu warga dan orang yang lebih memahami akan sampah dan cara mengolahnya. Sampah belakangan ini menjadi topik hangat dikarenakan keberadaannya yang membuat banyak orang risih, terutama aku. Kalian bisa lihat dari perjalanan yang aku tempuh. Banyak sekali sampah yang bergeletakan sembarangan, merusak pemandangan, dan membuat kotor. Tetapi tetap saja, tidak ada yang punya pemikiran untuk membersihkan sampah tersebut. Menurut Ibu, apa itu limbah masyarakat? Itu apa? Barang-barang bekas, jenis kardus, duplek, botol aqua, terus apa? Sampah yang itu botol-botol bekas itu yang minuman, sama koran bekas, terus sama buku-buku bekas gitu deh. Oke. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan limbah yang ada di sini? Limbah sampah. Pengolahannya harus disurtil dulu, terus habis disurtil ditimbang ke bos gitu. Oh, baik. Ada berapa jenis sampah yang ada di sini? Banyak sih, ada berapa jenis ya, ada yang duplek, kardus, sejenis gitu ya, sejenis buku, koran, botol-botol bekas gitu. Oke. Jenis sampah apa saja kan yang dapat didaur ulang? Jenis sampah yang bekas minuman, terus yang bekas barang-barang bekas yang model apa ya, yang bekas itu ya, panci-panci gitu. Baik. Yang terakhir, menurut Ibu gimana sih dampak bagi lingkungan jika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar? Ya terjadinya penuh deh. Jadi numpuk gitu. Oke, makasih ya. Menurut Kakak, apa itu limbah masyarakat? Menurut saya limbah masyarakat itu adalah sebenarnya balik lagi ke limbah dulu ya. Limbah itu kan terminologinya atau bahasanya itu sebenarnya kan apa ya, hasil atau pembuangan dari suatu proses ya, apapun itulah. Makanya kalau limbah kimia ya dari proses kimia, limbah sampah ya dari proses sampah. Nah sebenarnya kalau mungkin bukan limbah masyarakat, tapi mungkin limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah kalau limbah dihasilkan oleh masyarakat itu adalah ya proses-proses yang memang udah jadi sampah, udah jadi sesuatu yang menurut sebagian orang tidak berguna, akhirnya sebenarnya ada gunanya gitu. Nah limbah yang dikeluarkan oleh masyarakat yang pasti yang pertama yaitu paling banyak adalah sampah. Selain sampah sebenarnya macam-macam sih, soalnya kan larinya pasti kan ke toilet terus ke septic tank, tapi kalau nggak ke situ pasti limbahnya adalah sampah gitu. Lalu bagaimana proses pengolahan limbah sampah di sini? Oke.
balik lagi ke limbahnya, tapi limbah sampah. Nah, kalau limbah sampah yang ada di rumah Topan sendiri, sebelumnya saya sebutkan dulu bahwa limbah sampah di sini kan sampah itu kan macam-macam. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Nah, sampah ini kita pilah dulu untuk kita nanti kita proses selanjutnya. Kalau sampah yang sampah organik akan kita proses, nanti akan menjadi kompos pastinya. Akan kita proses menjadi kompos. Kalau sampah yang anorganik kita akan bikin menjadi khususnya sampah plastik dan sampah styrofoam kita akan bikin menjadi ecobrick. Selain itu sampah-sampah lain selain plastik dan sampah plastik dan sampah styrofoam akan kita kasih ke bank sampah. Makanya kita juga kerjasama sama bank sampah. Nah, kalau untuk limbah beracun dan berbahaya, sebagian yang bisa kita bakar ya kita bakar dengan suhu tertentu yang akhirnya akan menjadi abu. Dan selain itu juga kalau yang tidak bisa dibakar akan kita kasih ke pemerintah, khususnya kertas sampah kayak gitu. Jadi akan diproses lagi oleh pemerintah. Berarti ada berapa jenis sampah yang ada? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, di sini ada 3 jenis sampah, yaitu ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Jadi ada 3. Kalau jenis sampah di sini apa aja yang dapat didaur ulang? Sebenarnya hampir semuanya bisa didaur ulang. Jadi dari 3 jenis sampah ini sebenarnya semuanya bisa didaur ulang. Tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sampah organik itu bisa jadi pupuk, sampah anorganik itu bisa menjadi kerajinan, khususnya jadi jadi ecobrick, ataupun juga bisa dijual lagi ataupun akan diolah lagi gitu. Nah, sampah B3 nanti kita bakar. Nah, kita bakar, abunya juga bisa nanti dicampurkan lagi sama pupuk akhirnya untuk tanaman kayak gitu. Yang terakhir, gimana sih dampak bagi lingkungan jika sampah tidak dikelola dengan baik? Nah, ini dampaknya sebenarnya sangat buruk banget. Kalau misalnya sampah atau limbah sampah khususnya rumah tangga ini tidak terkelola dengan baik, pastinya akan dibuang. Apalagi pasti kalau tidak terkelola, yang pertama akan tertimbun gitu kan, akan tertimbun. Kalau misalnya itu tidak terkelola atau dibuang sembarangan ya pastinya nantinya akan juga tertimbun, akhirnya jadi timbul penyakit karena sampahnya terlalu banyak, akhirnya jadi timbul penyakit. Nah, akhirnya kalau timbul penyakit akhirnya masyarakat juga jadi sakit juga. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Pada wawancara tadi, bisa kita simpulkan kalau sampah ini sangat banyak sekali dan merusak lingkungan masyarakat itu sendiri. Banyak sekali sekarang pencegahan limbah masyarakat yang berlebihan dikarenakan mencemari beberapa sumber daya alam. Dan kalau limbah ini salah pembuangannya, bisa sekali merusak keberlangsungan ekosistem. Jadi, limbah ini sangat berbahaya untuk manusia ataupun hewan dikarenakan limbah ini menghasilkan zat yang berbahaya yang menyebabkan tumbuhnya kuman. Limbah masyarakat ini, seperti namanya juga, biasanya berawal dari masyarakat. Contohnya yaitu air bekas mencuci muka, air bekas mencuci baju, air bekas mencuci peralatan yang dibiarkan mengalir keluar dari selokan yang berwujud air dan mencemari lingkungan sekitar. Salah satu limbah masyarakat lagi yang terkenal adalah plastik. Plastik ini sangat terkenal dikarenakan banyak sekali dan plastik ini sangat susah sekali terurai, bahkan puluhan tahun. Kalau sekarang, masyarakat sudah mulai sadar dan mengurangi sampah plastik saat berbelanja dan menggantikannya menjadi bahan yang ramah lingkungan, seperti kantong plastik yang digantikan menjadi paper bag atau tote bag. Tetapi sekarang lebih seringnya digunakan yaitu tote bag, dikarenakan
bisa digunakan berulang-ulang, tidak mudah sobek, dan sangat praktis dibawa kemana-mana. Kalau penggunaan sedotan plastik juga sudah mulai digantikan oleh masyarakat, yang yaitu sedotan reusable seperti sedotan kertas, stainless steel, dan ada juga sedotan yang bisa dimakan. Plastik ini bisa buat banjir dikarenakan sampah yang menyumbat air hujan sehingga tidak bisa mengalir ke dataran rendah seperti sungai, lalu tidak bisa mengalir ke lautan. Sampah plastik ini juga dikurangi karena Indonesia telah memecahkan rekor sebagai negara kedua terbesar yang menyumbang sampah plastik selain Tiongkok, atau yang kita kenal sebagai Cina. Gerakan mengurangi sampah ini semakin besar dikarenakan yang seperti aku bilang tadi, banjir, dan banyak sekali hewan yang memakan sampah plastik, dan pada akhirnya mereka mati dikarenakan tidak bisa mengurai sampah tersebut. Sekarang sudah lumayan banyak orang yang sadar akan sampah, jadi mereka biasanya mendaur ulang sampah tersebut, dan beberapa sampah mereka sudah sumbangin atau mereka tukar ke bank sampah dan menjadi penghasilan mereka sehari-hari. Sekarang sudah lumayan banyak orang yang sadar akan sampah. Jadi, mereka biasanya mendaur ulang sampah tersebut. Dan beberapa sampah mereka sumbangin, mereka tukar ke bank sampah dan menjadi penghasilan mereka